Hai keluarga jiwaku, apa kabar? Kali ini adalah sebuah reading, tapi ini sedikit berbeda karena aku mengakses ada begitu banyak orang yang merasa dan seringkali menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan sudah berdasarkan dengan intuisi, sudah mendengarkan suara batin, tapi sesungguhnya itu adalah suara batin atau intuisi palsu, intuisi yang salah, yang bukan murni atau pure intuition. Itu hanyalah sekedar pikiran yang merangsang perasaan untuk merasa hal yang sama tentang apa yang dipikirkan. So, aku akan memberikan sedikit banyak penjelasan tentang ini karena bagi beberapa orang seperti sering mendengar intuisi, tapi pertanyaan selanjutnya adalah intuisi itu apa? Banyak yang belum memahami ini. Tapi untuk yang sudah paham atau bagaimana menggambarkan intuisi adalah kamu hanya tahu itu ada, oke? Sebuah perasaan mengetahui sesuatu, oke? Atau seperti ini bujukan lembut yang datang dari dalam dirimu, oke? Bahwa ada sesuatu yang salah atau membutuhkan perhatian lebih dari kita, berbagai macam situasi yang berbeda dan kebutuhannya berbeda. Tapi intuition ini halus ya sifatnya. Tidak terlalu banyak menuntut sesuatu dari dirimu. Dan karena sangat lembut, kemudian ketika datang terasa seperti bisikan yang halus, bukan makhluk halus, beda ya, oke. Tapi kelembutan dan kehalusannya ketika memberitahu kita sesuatu kadang-kadang menjadikannya samar. Itulah sebabnya mudah terlewatkan, terutama bagi beberapa orang yang tidak mengasahnya. Bagaimana mengasahnya? Salah satunya adalah melalui tarot card. Oke, jika kamu beberapa yang menonton video ini pernah belajar tarot card, kemudian berhenti, cobalah untuk melakukan atau practice itu lagi, itu akan sangat membantu. Tapi ada beberapa hal lain yang bisa kamu lakukan di sini selain melalui tarot card. Ada sesuatu yang ketika intuisimu hadir, kamu tahu itu, oke? Kamu tahu perasaan yang datang itu, dan perasaan itu datang ini merupakan sebuah bimbingan, sebuah tuntunan, tapi kadang-kadang ego berperan lebih besar sehingga mungkin bagi beberapa orang terasa sulit untuk mengaksesnya. Sekalipun kemudian, oke, aku sudah siap untuk mengaksesnya, oke, aku akan belajar lebih banyak mendengarkan intuisi. Tapi kemudian dalam prosesnya banyak hal yang salah. Oke, kemudian sebelum shuffle kartu ini, dengan sebuah alasan aku harus melihat Two of Cups di sini. Dan kebanyakan yang melihat video ini ketika aku berbicara tentang intuition adalah orang-orang yang tahu bahwa seseorang yang dia pilih untuk menjalin sebuah hubungan atau relationship, ada yang salah dengan orang itu. Ada perasaan yang janggal, ada perasaan yang aneh ketika kamu mau kembali, kamu mau bersama, memaafkan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian semua yang terjadi saat ini, mungkin beberapa baru menyadari, mungkin itu adalah dorongan sehingga kamu ada dalam fase sekarang, kesadaran spiritual. Tapi akhirnya kamu seperti, oke, that feeling, perasaanku saat itu ternyata terjadi. Oke, jadi banyak orang yang menonton video ini, yang pernah merasakan dan mengetahui ketika dulu intuisinya bicara dan tidak benar-benar didengarkan, sehingga ketika memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ternyata benar saja apa yang disampaikan oleh intuisinya bahwa orang ini tidak benar-benar baik, bahwa ada aja kejadian yang mungkin mengecewakan dan tidak sesuai harapan, dan masih banyak lagi. Untuk beberapa orang ya di grup kecil, tapi beberapa yang lain aku merasa keputusan-keputusan tentang pekerjaan, keputusan-keputusan tentang bisnis ya, tentang studi dan hal lainnya, karena ada begitu banyak yang menonton video ini. So persoalannya bermacam-macam sesuai dengan apa yang kamu hadapi dalam jalan kehidupan, oke? Dalam beberapa bidang dalam kehidupanmu. Ketika banyak orang meragukan intuisi, justru aku menyampaikan ini ya, ini sebagai bagian dari sebuah fakta ilmiah karena banyak peneliti yang sudah mulai menganalisis, oke? Karena ketahuilah orang-orang besar, orang-orang yang kita melihatnya sukses, entah dalam menjalankan bisnis, entah dalam karirnya, kebanyakan justru memutuskan sesuatu dengan intuisi. Ya, banyak sekali orang yang sekarang ini sudah lebih mendengar intuisi daripada membuat pertimbangan-pertimbangan logis berdasarkan hitung-hitungan di tingkat kesadaran. Karena ketahuilah bahwa intuisi ini bekerja
merupakan wakil dari alam bawah sadar, pikiran bawah sadar. Sehingga pikiran bawah sadar kita ini adalah yang paling terhubung dengan cara kerja atau mekanisme the universe atau alam semesta ini, ya, bukan pikiran sadar. Ya, beberapa persen saja, tapi mostly adalah semua yang ada di pikiran bawah sadar. Lalu apa itu intuisi? Sedikit untuk yang belum mengetahui. Ini akan aku biarkan di sini karena energinya kuat sekali. Tapi ketahuilah ya, apapun keputusanmu saat itu, sekalipun keputusanmu tidak mendengarkan intuisimu saat itu, bukan berarti bahwa jalan kehidupan yang kamu pilih itu salah, bukan. Ini bukan hanya tentang relationship yang merupakan past life connection, untuk beberapa spiritual connection, untuk beberapa seperti ini hubunganmu dengan apa yang kamu inginkan, ya. Bisa jadi seseorang, bisa jadi sesuatu. Kamu menginginkannya begitu besar dalam kehidupanmu, tapi belum kamu dapatkan. Kemudian satu hal adalah ini tentang intuisimu yang bekerja saat itu yang tidak benar-benar kamu dengarkan dengan baik. Tapi aku di sini untuk menggambarkan bahwa intuition is exist. Jadi kalau ada yang menanyakan intuisi itu benar apa enggak sih? Ada, dan di dalam diri setiap manusia itu ada. Maka jawabannya adalah ya. Apakah intuisi selalu benar? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung intuisi mana. Karena aku menyebutnya intuisi palsu, dan itu datang dari pikiran yang merangsang sebuah perasaan. Dan itu kebanyakan yang masih mendominasi sebagian besar manusia. Hanya orang-orang tertentu saja. Aku tidak mengatakan bahwa orang tertentu ini sedikit ya. Orang-orang yang punya kesadaran dan tingkat spiritualitas tinggi, kemudian tahu bagaimana caranya mindfulness, meditasi, menenangkan diri, biasanya punya kemampuan lebih untuk itu. Itulah pentingnya diam dan mendengarkan. Itu nanti akan dibahas dalam step bagaimana kamu bisa masuk ke dalam intuisimu, setidaknya beberapa, oke? Bisa ya dan bisa tidak jawabannya ketika ada yang bertanya apakah intuisi selalu benar. Jawabannya ya, ketika itu adalah pure intuition, ketika itu intuisi yang benar-benar murni dan asli, tapi menjadi tidak ketika itu adalah intuisi palsu yang seperti aku sampaikan. Sesungguhnya itu hanyalah datang dari your ego mind, oke? Intuisi ini ada dalam diri kita semua, terlepas dari apakah kamu mengakuinya atau tidak, oke? Semakin banyak kita mempelajari, semakin intens, kita bisa menggunakannya untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil datang dari sebuah rangkuman. Jadi intuisi itu seperti alarm, dan itu merupakan rangkuman dari pengalaman setiap detik dalam kehidupan kita yang terjadi sejak kita lahir, oke? Dan bayangkan bahwa kita mengakses begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa yang membuat kita menjadi sebegitu pintarnya intuisi itu, dan akan membimbing, memandumu kepada your life path atau jalan yang seharusnya kamu tempuh. Karena ada dua sistem operasi dalam manusia. Ketika kita hidup ini ada dua sistem yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah sesuatu yang ini untuk intuition, ya, sesuatu yang terasa seperti cepat, ya, cepat dan mudah. Seperti ya kamu tahu aja gitu. Itu datang tiba-tiba, cepat dan mudah, secepat kilat, ya. Mungkin beberapa orang menggambarkan ini sebagai insting, ya, menggambarkan ini sebagai sesuatu yang entah datang dari mana, tapi kamu tahu bahwa ketika ada sesuatu yang salah, ada perasaan yang tidak enak di badanmu. Kita akan melihat dulu, ya. Kenapa harus pakai tarot card? Aku berusaha untuk mengetahui ini agar lebih relate dan resonate dengan kehidupanmu. Hal-hal apa saja yang pernah kamu putuskan dalam kehidupanmu yang kamu merasa menggunakan intuition, ternyata itu adalah intuisi palsu atau salah, oke? Berikan fokusmu. Bagikan energimu. Sesuatu yang bijak dan penting untuk hidupmu yang perlu kamu dengar. The universe, energy, and also spirit guide, please help me. Thank you. Oke. Ini adalah dua hal pertama, ya. Eight of Swords dan The Magician. Oke. Kemudian Four of Wands. Ini adalah tentang bagaimana, ini seperti sebuah perjalanan, sebuah kisah intuisi menuntunmu untuk memanifestasi apapun yang disebut sebagai keseimbangan yang tentu saja setiap orang harapkan dalam kehidupan. Oke?
ini adalah momen di energi sebelumnya, dimana ada begitu banyak keraguan diri, ada begitu banyak kekhawatiran, kecemasan, dan kamu membiarkan dirimu terpenjara dengan ketakutan-ketakutan itu. Ketakutannya banyak ya, karena pernah gagal kemudian takut gagal, tapi beberapa juga seperti kamu membandingkan kehidupanmu dengan orang lain ya. Itu orang lain udah sukses, orang lain udah nikah, udah punya anak, kok aku masih gini-gini aja misalnya. Beberapa orang. Tapi ingat ya, energi yang aku dapatkan di sini. Ada beberapa kasus di mana kamu merasa kamu mendengarkan intuisimu, tapi sebetulnya itu adalah ego mind untuk beberapa orang. Ini seperti begini, simpel saja yang aku dapatkan ya. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang produktif, workout, olahraga, karena kamu tahu badanmu membutuhkan itu, kemudian kamu merasa bahwa, kayaknya intuisiku bilang enggak nih, kayaknya aku perlu off dulu, aku perlu istirahat dulu, karena kan aku nggak bisa memaksakan diri dan lain sebagainya. No, actually, intuition, okay. Ketika kamu tahu bahwa itu intuition, apapun yang kamu putuskan dari sesuatu itu, dari sebuah peristiwa, dari sebuah pilihan yang kamu hadapi, intuition akan menggiringmu pada action yang menguatkanmu, membuatmu menjadi a better person, menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat, okay? Lebih positif. Ketika itu melemahkanmu, kemudian memberikan sebuah excuse atau alasan-alasan untuk dalam tanda kutip malas, that's not your intuition. Itu bukan intuisimu. Okay? Itu intuisi palsu. Ketika seseorang memilih, sepertinya kalau aku nge-gym, sepertinya kalau aku olahraga nih, badanku akan sakit. Dan benar saja, pikiran itu merangsang perasaan. Ketika kamu pergi workout, ketika kamu pergi olahraga, kemudian kamu merasakan sakit dan kamu tuh kan benar intuisiku tadi. Emang aku udah tahu kalau aku olahraga aku bakal sakit. No, that's not your intuition. Mungkin untuk 1-2 orang, oke. Okay? Beberapa hal lain yang aku dapatkan di sini energinya adalah ketika kamu ingin mengerjakan sesuatu, kemudian kamu bertanya pada intuisimu apakah ini benar ataukah ini salah. Ketika kamu ingin melakukan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan, project, atau sebuah misalnya beberapa seperti skripsi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bilang bahwa oke, ayo kerjakan, kita harus menyelesaikan ini agar semuanya menjadi lebih seimbang untuk hidupmu. Dan ada yang lainnya bilang, oh no, kamu menghadapi terlalu banyak hal minggu ini, kamu boleh istirahat, kamu tidak perlu memaksakan diri. Dan kamu memilih untuk, oke, aku istirahat. Oke, aku males. Dan ketika aku males mengerjakan, pasti semuanya akan gak beres, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai mungkin kamu kehabisan waktu, atau membuang waktu terlalu lama untuk berada dalam zona tanda kutip malas itu. Aku gak bilang kamu malas ya, tapi momen ketika lebih banyak rebahan. Dan ketika kamu tidak produktif, biasanya justru lebih overthinking ya, justru lebih banyak memikirkan hal-hal yang gak perlu kamu pikirkan dari sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol tentu saja. Oke? That's not your intuition. Itu bukan intuisimu. Ingat bahwa aku sampaikan, intuisimu akan selalu menuntunmu untuk menjadi atau memilih sebuah action, sebuah aksi yang nyata, yang baik untukmu, okay? Yang membuatmu tumbuh. Dan proses tumbuh itu biasanya tidak nyaman, terasa tidak nyaman, okay? Itulah kenapa banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang berhasil menjadi seseorang di luar sana, menginspirasi banyak orang. Itu adalah orang-orang yang berhasil melawan musuh terbesar, yaitu dirinya sendiri. And then, kasus lain untuk beberapa yang menonton video ini. Ini sesimpel bahwa ketika kamu berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat, and then kamu menghadapi sebuah hari yang kamu merasa sulit, kemudian kamu merasa bahwa oke, ini bisa dimulai besok lagi. Sekarang ini aku butuh lebih banyak pizza, aku butuh lebih banyak junk food untuk aku makan. Ini bisa esok hari. That's not your intuition, baby. Oke. Itu adalah pikiranmu, oke? Itu adalah pikiranmu, dan sesuatu yang melemahkan,
sesuatu yang kamu tahu dengan melakukan hal itu melemahkanmu, membuatmu menjadi versi yang tidak jauh lebih baik ya, atau justru secara jelas lebih buruk daripada dirimu yang saat ini, maka that's not your intuition, oke? Jangan salahkan intuisimu atas setiap keputusan-keputusan yang kamu ambil berdasarkan pada pikiranmu, oke? Untuk beberapa, ya, kamu tahu kamu bertemu dengan seseorang, intuisimu mengatakan hal yang benar, bahwa ketika seseorang melakukan sebuah hal, terasa tidak seperti sebuah kesalahan yang nyata-nyata ada di depanmu. Bahkan itu sekedar conversation. Kamu tahu bahwa orang ini berbohong. Kamu tahu, hanya kamu nggak bisa ngebuktiin. Beberapa pada akhirnya setelah bertahun-tahun terbukti. Tapi at the moment, ketika saat itu, ketika dia sedang membual dan bercerita bohong, atau berusaha untuk menutupi kesalahannya, kamu tahu perasaan itu ada dalam dirimu, bahwa no, kamu bohong. Kamu bicara, kamu bohong dalam hatimu kepada seseorang yang sedang membual dan memang berbohong di hadapanmu. Dan magician di sini aku rasakan seperti kamu berusaha untuk mengontrol setiap hal dalam kehidupanmu. Kamu berusaha untuk meluruskannya. Kamu berusaha untuk banyak cara kamu lakukan agar kamu tahu bagaimana caranya untuk mewujudkan satu demi satu mimpimu, kestabilan, keseimbangan dalam banyak hal. Beberapa relationship, beberapa finansial, beberapa dalam hal study, beberapa dalam family. Dan kamu ini adalah seseorang yang punya banyak alat. Kamu punya semua alat, bahkan kamu punya semua alat untuk bisa mewujudkan apapun yang kamu impikan, inginkan. Tapi satu-satunya hal yang aku merasa di sini tidak kamu punya adalah trust, Padahal kamu punya begitu banyak sumber, Kamu punya semuanya. Kamu cerdas, kamu punya modal yang cukup kuat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu punya ambisi, passion, semangat itu, Dan satu-satunya hal yang belum kamu maksimalkan adalah ketika kamu terhubung dengan batinmu. Kestabilan, keseimbangan itu adalah tujuanmu, dan hampir sebagian besar manusia memiliki tujuan ini, atau semua manusia ingin keseimbangan dalam kehidupannya. Look at that. Kenapa meragukan diri? Karena ada delay, karena ada waktu yang ditentukan tidak sesuai, waktu yang kamu tentukan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ada penundaan waktu di sini, tapi ada alasan kenapa harus ditunda untuk kamu dapatkan. Dan itu yang kadang-kadang menimbulkan keraguan, seperti kamu nggak sabar, udah terlalu lama memperjuangkan, dan lain sebagainya. Blockage-nya macam-macam, ya. Wow, swords, look at that. Memang betul-betul ya, setiap energi yang aku baca itu adalah energi orang-orang yang suka susah tidur tengah malam, suka terbangun tengah malam. Ketidaktenanganmu ini, kekhawatiranmu ini, ketakutan, kecemasanmu terhadap sesuatu ini, itu tidak perlu terjadi terus-menerus. That's okay untuk membiarkan dirimu dan menerima dirimu tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti terlalu lama dalam mode ini, ya. Dan jikapun kamu saat ini belum mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu anggap ideal, atau kamu hanya nggak ada apa-apa sih, kayak cuma ngerasa stuck aja sama kehidupan, kayak jalannya tuh kayak jalan di tempat aja sih. Tapi itu pilihan-pilihan yang kamu buat dalam kehidupanmu. Untuk beberapa seperti kamu ragu untuk melangkah ke hal yang besar, kamu tidak benar-benar tap into your intuition, ya. Jadi ada dalam sebuah persimpangan. Ya, ini seperti menggambarkan dua hal yang sulit kamu pilih. Let's see. Kita akan melihat apa sesungguhnya yang perlu kamu pelajari dari beberapa hal yang aku dapatkan di sini untuk mempertajam intuisimu. Maka, hal pertama yang bisa kamu lakukan jika kamu ingin menjalani sebuah hidup yang brilian, karena kamu tahu bahwa ada intuisi di sana yang bisa kamu percaya, ya, nice. Bekerja sama dengan intuisimu, mind, body, spirit, ya. Ini nggak selalu tentang manusia, energi yang aku dapatkan. Mendengarkan.
terdengar cukup sederhana, tapi memang begitulah adanya. Tidak ada trik yang spesial, tapi intuisi pun tidak dapat berbicara denganmu jika kamu tidak mendengarkan. Maka ketika kamu mulai memperhatikan, kamu mulai bisa mendengarkan sinyal-sinyal yang datang dari dalam tubuhmu ketika kamu mengetahui ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang tidak benar, ada yang salah, dan ada yang jahat, ada yang baik dan tidak baik dalam kehidupanmu. Kemudian, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa emosi dan intuisi memiliki kehadiran fisik, terutama di bagian pencernaan, ya, di usus. Karena usus ini dilapisi dengan jaringan syaraf yang sering disebut sebagai, kemudian ada istilah otak kedua. Nah, biasanya kenapa aku sampaikan ketika ada sesuatu yang salah, kalau di aku, ya, itu pasti terasa nyeri atau ada sensasi menggelitik, ya, di perut, di usus. Terasa tidak enak tiba-tiba ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang tidak benar. Dan ini bisa kamu latih, ya. Bisa kamu latih ketika kamu lebih mendengarkan sinyal-sinyal tubuhmu tentang sesuatu. Jadi seperti kayak ada yang terbang gitu ke sana ke sini di dalam perut, seperti ada kupu-kupu atau butterfly, dan rasa itu sedikit tidak nyaman. Ini ketika aku membuat keputusan-keputusan yang actually aku tidak akan mengatakan itu salah, tapi beresiko besar untuk menyakitiku. Dan aku masih banyak belajar untuk lebih berani mendengarkan intuisi atau sinyal dari tubuh. Aku sudah sangat sensitif, tapi untuk lebih berani dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan dengan mendengarkan intuisi, ya. Kemudian hal lainnya adalah dengan merasa. Kamu akan tahu bahwa intuisimu ada di sana karena kamu bisa merasakannya. Dan kamu bisa merasakannya hanya ketika kamu sendiri. Oke? Jadi banyak waktu untuk sendiri. Ini akan penting karena hampir sebagian besar yang melihat video ini, kamu ini punya sixth sense, oke? Kamu ini punya mata batin, bukan hanya suara batin saja. Beberapa punya vision yang luar biasa, sehingga kadang-kadang terjadi chaos, ya. Pikirannya banyak kacau karena terlalu sensitif dan banyak hal yang kamu dapatkan, informasi-informasi atau data-data yang mungkin tidak orang lain lihat, tidak bisa manusia lain lihat, dan kamu bisa. Ya, kadang-kadang itu mengacaukan pikiran. Terlalu banyak yang dilihat, ya, menaik turunkan mood, sehingga terlalu banyak yang membebani, ya, ada overthinking di situ, terlalu banyak menganalisis juga. Bagiku itu terasa seperti sesuatu yang membuat kamu kadang-kadang jadi disconnected, ya, dari your intuition. Terlalu banyak persoalan dalam kehidupanmu, terlalu banyak hal yang kamu hadapi, ya, dan kadang-kadang membuat kamu kehilangan peluang untuk benar-benar bisa melihat apa yang semesta ini berikan kepadamu. Dan kadang-kadang jalan ini tidak kamu tempuh karena kamu terlalu fokus pada sesuatu yang bukan untukmu, ya. Mengambil sebuah keputusan yang tidak berdasarkan intuisi. Oke. Energi lagi yang aku tarik di sini adalah bersiap untuk selalu melepaskan emosi buruk, karena emosi-emosi negatif ini akan mengaburkan intuisi. That's why ini terhubung dengan keputusan-keputusan dalam kehidupanmu, ya. Itulah sebabnya kenapa aku sampaikan bahwa intuition ini akan terasa seperti bujukan yang halus, bujukan yang lembut tentang sesuatu. Dia tidak akan pernah memburu-buru kamu untuk memutuskan sesuatu dan bereaksi cepat terhadap apa yang sedang kamu hadapi. Apakah itu seseorang, apakah itu sebuah peristiwa dalam kehidupanmu, oke? Ya. Tapi ketahuilah, ya, apapun yang menuntunmu, kemudian
sampai pada titik fase ini, kamu memang dihadirkan, kamu memang dibimbing, untuk bangkit ya, karena sudah nggak bisa lebih sakit daripada yang ini. Itulah sebabnya, karena bagiku beberapa orang memang harus disingkirkan dari kehidupanmu, dibiarkan pergi, karena ketika orang-orang ini terus ada, seperti ada banyak konflik, ada banyak kemarahan, ada banyak tekanan, stres yang membuat kamu tidak terhubung dengan intuisimu. Dan jika kamu ingin mengakses intuisi lebih baik, memang selain meditasi, kamu juga nggak bisa ada di lingkungan dimana ada terlalu banyak orang yang punya energi negatif di situ. Susah ngomong ini energinya. Ada toxicity di situ ya, terasa seperti toxic, full of negativity, dan itu nggak akan bisa, karena biasanya ya sedikit banyak, karena kita masih manusia ya, kamu terimpact atau terimbas, terpengaruh oleh energi negatif yang dikeluarkan oleh orang itu, karena beberapa orang seperti terasa dominan bagiku energi negatifnya. Ini aku berbicara tentang orang-orang dalam lingkunganmu atau dalam kehidupanmu. Kita akan lihat selanjutnya. Aku mendengar mimpi. So, beberapa di antara kamu punya kemampuan spiritual, dan biasanya pesan-pesan yang penting dalam kehidupanmu atau kehidupan orang lain atau tentang semesta ini, apa yang akan terjadi di lingkunganmu dan lain sebagainya, ini disampaikan melalui mimpi, dan kamu punya kemampuan untuk itu. Mungkin tidak ketika sadar ya, beberapa orang bisa terasa jelas visual, tapi cukup banyak yang menonton video ini dan kamu mendapatkan banyak pesan melalui mimpi. Ketahuilah bahwa mimpi ini penuh dengan data berharga. Ada pengalaman di sana, ada kenangan, ada pembelajaran, sehingga ini dapat efektif, dan mimpi ini dapat memberikan informasi yang luar biasa jika kamu mengizinkannya. Memperhatikan mimpimu, ini akan memberikan informasi yang mungkin tidak dapat kamu akses ketika kamu terjaga. Maka sebelum tidur, alihkan pikiranmu ke sebuah masalah yang belum terselesaikan mungkin ya. Pikirkan tentang kemungkinan opsi atau resolusi saat kamu tertidur. Tutup mata dan biarkan otakmu melakukan sisanya. Tapi bersiap ya. Bersiap untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, tentang pesannya apa, kemudian bagaimana cara kamu menginterpretasikan. Orang bilang menafsirkan. Itu tentu saja juga butuh kemampuan lebih. Tapi setidaknya kamu tahu bahwa intuisi sangat kuat ya, dan ini bisa menghasilkan wawasan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti bahwa kamu bisa selalu mengikutinya secara membabi buta, terutama yang belum terlatih ya. Tetap masih penting untuk menggunakan akal sehat dan juga rasionalitas di sini. Kamu membutuhkan keseimbangan keduanya. Gunakan bagian otak yang intuitif dan rasional untuk memposisikan dirimu mencapai keputusan terbaik dalam kehidupanmu. Karena keluarga jiwaku ini adalah orang-orang yang sangat peka dengan rasa, maka kamu harus menyeimbangkan dengan rasionalitas. Kalaupun kamu ingin lebih terhubung dengan your intuition, maka pastikan bahwa that's the pure intuition, intuisi yang murni, bukan intuisi yang fake atau palsu. Intuisi yang murni akan selalu mendorongmu menjadi produktif, menjadi lebih baik, menguatkanmu. Sementara intuisi yang palsu sebaliknya dari itu, melemahkanmu, membuat kamu dan membiarkan kamu dalam mode malas, banyak excuse. Jadi ini adalah sabotase dari pikiran, kadang-kadang ego ya, yang kemudian memberi rasa. Apa yang kamu pikirkan itu biasanya kamu rasakan ketika kamu merasa bahwa ini kalau aku ngerjain ini kayaknya aku bakal sakit, aku bakal capek. Beneran aja kamu akan merasakan sakit atau capek. Tapi itu bukan intuition ya, itu adalah pikiranmu yang merangsang perasaanmu. Aku berharap sedikit hal ini secara singkat bisa menggambarkan tentang bagaimana kamu bisa memperdalam intuisimu. Ya meskipun secara singkat dan belum bisa intens sekali karena waktunya terbatas tentu saja. Tapi bagaimana cara membedakan intuisimu dengan intuisi yang palsu yang sering datang dalam kehidupan kita seperti apa. Terima kasih keluarga jiwaku untuk yang ikut di premiere, tayangan perdana live. Aku berharap kamu sehat, kamu
dalam situasi apapun tetap bisa mengendalikan emosi. Dan aku tiba-tiba mendapatkan pesan ini untuk 1 atau 2 orang. Teriak tidak selalu kuat, oke? Dan diam tidak selalu lemah. Ya. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Jaga kesehatan, tetaplah menjadi baik. I'll see you on the next video. Love you.